Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya di hari Minggu ini karena pada malam nanti sekitar jam 10.30 jam 10.30 kita menyaksikan Indonesia versus Yordania. Oke, di mana di sini pertandingan Indonesia versus Yordania pertandingan yang sangat menentukan baik Qatar maupun Australia juga. Jadi pertandingan terakhir ini pertandingan yang sangat menentukan dan di mana sekarang Indonesia akan bermain habis-habisan, lebih lagi Yordania akan bermain habis-habisan. Oke, di sini sebelum saya membahas Indonesia versus Yordania, ini saya akan ngasih tahu untuk klasemen sementara. Klasemen sementara saat ini dipuncaki oleh Qatar dengan peringkat pertama nilai 6. Yang kedua Indonesia dengan nilai 3, dan ketiga dan keempat itu Australia dan Yordania. Mereka hanya selisih kebobolan aja ya, poinnya 1. Nah, di sini Qatar ini udah dipastikan lolos untuk babak ke perempat final atau 8 besar gitu kan. Nah, yang menariknya ini Indonesia, Australia, dan Yordania ini ketiga-tiganya itu masih punya kesempatan untuk lolos. Tinggal nanti pertandingan terakhir ini hasilnya seperti apa dan penampilan yang terbaiklah atau yang bisa mencuri poin mereka yang akan lolos. Nah, di sini Jordania sama Australia pasti lebih berat daripada Indonesia karena poin mereka 1 ya. Jadi mereka mau tidak mau harga mati harus punya poin 3. Harus poin 3 dan itu pun juga harus bergantung dengan Indonesia juga. Apakah Indonesia menang atau seri atau kalah, ya. Jadi dengan asumsi Australia dan Jordania itu dapat poin 3 bisa lolos kalau Indonesia kalah, ya. Nah, sebaliknya Indonesia itu hanya membutuhkan seri, ya. Hanya membutuhkan seri aja, kemungkinan akan head to head dengan Australia. Karena kalau Jordania melawan Indonesia seri, Jordania pasti tersingkir, ya kan? Tapi kalau Australia Qatar ini seandainya Australia Qatar itu bisa dimenangkan oleh Australia, poin Australia jadi 4. Indonesia dengan Jordania seri dapat poin 1. Maka masing-masing punya poin 4. Tapi secara head to head kita bisa mengalahkan Australia, makanya kita lebih diunggulkan. Maka dari itu, kemungkinan Indonesia lolos itu lebih mudah daripada Jordania dan Australia. Tapi di sini tetap ingat, walaupun target kita, sorry bukan target, walaupun kita bisa lolos minimal dengan seri, tapi kita tidak bisa main dengan, sorry, main mengandalkan hasil seri aja, hasil imbang. Karena kalau kita main dengan mengandal karena kalau kita main dengan berharap hasil imbang, meleset-melesetnya itu nanti bisa kalah, ya kan? Tapi kalau kita eh, membidik 3 poin, meleset-melesetnya ya paling imbang gitu kan. Jadi di sini saya berharap untuk Sintayong agar tetap walaupun ini pertandingan hanya membutuhkan 1 poin, tapi tetap harus dengan skema menyerang ya. Harus skema menyerang karena pertahanan yang baik menurut saya sih menyerang. Ketika menyerang baru defense juga baik juga gitu kan. Nah, itu terus di sini udah pasti Yordania akan bertanding secara mati-matian. Mereka nggak mau kompromi, mungkin Yordania akan all out dan di sini tidak menutup kemungkinan pertandingan ini akan terjadi dengan tempo yang cepat dan keras karena mau nggak mau mereka harus dapat 3 poin. Dan di sini harus Indonesia harus memperhatikan ini, seandainya bermain keras dan Indonesia berhasil lolos, tapi seandainya pemain banyak yang cedera atau dapat akumulasi kartu, itu kan nanti kita ke fase selanjutnya juga akan susah. Nah, ibaratnya gini lah, kita bermain sama Qatar, kita dapat 2 kartu merah, kita bermain
lawan Australia kan agak ketar-ketir karena pemain kita berkurang 2 dan berkurangnya ini kan juga cukup vital, Ivar Jenner dengan Sananta gitu kan. Oke, kalau Sananta mungkin masih banyak opsi, tapi kalau pemain tengah, untungnya ada Nathan Choaon yang bisa dimajukan ke tengah dan berhasil. Permainan Nathan Choaon kemarin melawan Australia sangat-sangat bagus sekali. Dan di sini harus bisa diperhatikan Indonesia mungkin pertandingan malam nanti akan bermain keras, tapi Indonesia harus main safe apabila sudah menang atau minimal seri gitu kan. Harus harus menjaga kondisi fisik, jangan sampai ada yang cedera. Harus menahan emosi agar tidak terkena kartu karena di sini kan banyak yang terkena kartu kan. Nah, nanti kan saya takutnya nanti kalau dapat kartu terus pertandingan selanjutnya nggak bisa main kan juga sayang juga ya. Karena ini kita itu tim debutan, tim underdog, tapi kenyataannya kita bisa gimana ya? Kita bisa menghilangkan persepsi underdognya. Kita bisa menghilangkan persepsi debutannya. Nah, kita lebih bagus lagi kalau kita bisa melaju ke final, bahkan mungkin bisa menjuarai itu mata dunia akan tersengangkan dengan kualitas atau kemajuan progres pemain-pemain Indonesia, timnas Indonesia U23 di sini. Ya, oke. Di sini kalau saya ngelihat berdasarkan saya sendiri ya. Kalau berdasarkan saya sendiri, saya ngelihat Indonesia itu kemungkinan akan bermain lebih condong ke defensif, terus mengandalkan counter attack yang sangat cepat ya, kayak James Kelly, terus Rafael Struijk, terus Marcelino itu pemain-pemain yang mempunyai kecepatan. Jadi mungkin Sintayong akan mengandalkan permain defensif karena kita tahu pemain belakang kita dan pemain tengah itu ya jago-jago semua. Terus mengandalkan counter attack. Cuman kalau saya pribadi sih saya lebih condong ke pertandingan ini harus kita menyerang, kita kasih shock terapi dulu, kita menyerang dulu, kita harus bisa mencuri poin dulu, harus bisa membobol gawang mereka dulu, biar untuk menurunkan motivasi mereka atau menurunkan semangat mereka. Jadi Jordania itu minimal shock, oh ternyata Indonesia hebat gitu kan. Nah, baru mungkin kayak kemarin pertandingan Australia babak kedua kita bermain agak defensif mengandalkan counter attack nggak apa-apa karena kita sudah leading gitu kan, kita sudah membobol gawang. Tapi kalau kita belum membobol gawang, gawang dari Jordania maksudnya, itu akan sangat-sangat keras banget dan motivasi Jordania untuk menang itu lebih gede, ya kan. Beda lagi kalau kita sudah membobol gawang mereka, mereka itu ya antara emosi, antara kepingin cepet menang atau ingin membalikkan kedudukan, jadi permainan mereka akan goyah gitu ya. Oke, itu untuk prediksi saya. Terus untuk prediksi timnas, tapi kalau untuk prediksi saya tentang Jordania itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan Indonesia. Kalau kita melihat dari pertandingan sebelumnya melawan Qatar gitu kan, Jordania versus Qatar, mereka juga mengandalkan skema 3-4-3. Di sini kan sama seperti Sintayong. Sintayong itu sering menggunakan formasi 3-4-3. Walaupun nanti di tengah jalan itu formasi itu akan berubah-ubah kalau Sintayong seperti itu. Tapi kalau Jordania ini saya ngelihat sama pertandingan sebelum-sebelumnya ya, itu sama kayak Sintayong 3-4-3. Terus di sini penjaga gawang juga cukup lumayan bagus dengan penjaga gawang namanya Ahmad Juwadi. Ini juga penjaga gawang yang top juga dan di sana juga Jordania itu juga punya 3 pemain belakang yang juga lumayan bagus juga. Indonesia di sini kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk menjebol pertahanan mereka. Di situ ada Adil Yunus, Azhari Ibrahim dan Faisal Abu Sanad. 3 orang ini ya kalau kita melihat pertandingan kemarin-kemarin lumayan bagus lah. Kalau saya bisa bilang sebenarnya Jordania itu lebih bagus daripada Qatar. Kalau Qatar kan dibantu ya kan, dibantu oleh pemain ke-12. Pemain 12 ada yang bilang itu siapa ya? Oh, Bung Binder ya. Bisa tonton di channelnya Bung Binder bahwa
Qatar itu melawan Indonesia dibantu oleh, ya nggak Indonesia aja, Qatar melawan Indonesia dan Jordania itu dibantu oleh pemain ke-13 dan 14. 12 dan 13. 12-nya itu siapa? Wasit, wasit di lapangan. Ke-13-nya itu wasit VAR, itu kan, yang memantau di VAR. Jadi uh, permainan Qatar itu sebenarnya di bawahnya Jordania. Jadi saya rasa akan lebih sulit lagi, dan untungnya ini kan di venue netral gitu kan, di tempatnya Qatar. Jadi Jordania sama Indonesia bisa, ya mungkin bisa sangat seru lah. Pokoknya kalau kalian melewatkan pertandingan nanti malam itu sangat-sangat gimana ya, eman-eman kalau bahasa Jawanya gitu. Oke, di permainan di tengah ini cobaan untuk Ivar Jenner. Mungkin kalau saya melihat dari pertandingan kemarin, semoga saja Sintayong tuh meletakkan Nathan Joaon di tengah juga. Jadi biar lebih kuat gitu kan. Jadi nanti bisa gantian. Kayak kemarin itu kan Marcelino sama Nathan Joaon itu kan gantian. Kalau menyerang, kalau misalkan Marcelino naik, Nathan Joaon yang turun. Dia nggak mau naik, ya dia jaga-jaga di tengah. Tapi kalau Nathan Joaon lagi bawa bola naik, Marcelino yang turun. Nah, di situ saya harap Nathan Joaon dimasukkan di tengah bersama Ivar Jenner, dan Marcelino akan didorong ke depan untuk membantu Rafael Struijk, dan syukur-syukur ada Witan ya kan, antara Witan dan James Kelly, karena Witan, James Kelly, Rafael Struijk, Marcelino itu semua pemain-pemain yang punya kecepatan. Jadi kita masih enak kalau seandainya ada pergantian pemain, misalkan James Kelly dijadiin super sub menggantikan salah satunya ini, tetap ketajaman Indonesia, kecepatan Indonesia itu tetap masih ada. Makanya di sini untuk depan ya saya nggak terlalu pusing lah, karena dengan bukan dicoret sih, Ramadan Sananta dapat kartu merah, saya masih oke lah, nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi kalau lapangan tengah, Ivar Jenner kemarin dapat kartu merah itu kan yang sangat terpukul, pukulan yang telak, tapi alhamdulillah kita mempunyai Nathan Choaon ya. Kalau yang pemain depannya itu dia punya 3 pemain, Rizik Banihani, terus Safet Darwis, Kamel Kapon. Nah, di sini ada 3 orang. Di sini juga sama seperti Sintayong mengandalkan 3 penyerang, dan otomatis salah satunya ini agak agak ke belakang karena untuk menyambut bola-bola dari lapangan tengah. Jadi ya di sini kita akan adu strategi, adu mental, adu fisik, pokoknya lengkap. Oh, Indonesia melawan Jordania, karena ini pertandingan yang sangat-sangat menentukan bagi mereka semua. Jadi Indonesia harus berhati-hati, dan otomatis pihak Jordania juga harus berhati-hati juga. Dan semoga saja kita bisa mencetak sejarah lagi, kita bisa lolos, kita pemain debutan yang bisa lolos ya. Nah, begitulah perkiraan pertandingan Indonesia melawan Jordania, dan ini hanya perkiraan saya. Jika ada salah-salahnya saya mohon maaf. Jika ada masukan dari teman-teman semua, bisa tambahkan di kolom komentar, dan mungkin tak akan lupa juga kalian membantu saya untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe ya, dan tonton videonya dengan durasi full gitu kan. Terus kalau bisa di-share ke teman-teman kalau jika tayangan ini bermanfaat. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.